Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi alladhi yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku ikhwah fillah, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan barokah dalam hidupnya, barokah rizkinya, barokah umurnya, dan mudah-mudahan saat-saat akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, dari hati yang tulus, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Semua hamba-Nya, semua makhluk-Nya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang. Sifat inilah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berjanji dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman kelak akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa merawat iman kita, menjaga iman kita sampai detik terakhir, menghembuskan nafas terakhir, menutup mata terakhir, kita tetap dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahlul baitnya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan mudah-mudahan yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini mari sejenak kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah agar keimanan kita dari Jumat ke Jumat semakin meningkat, agar keimanan kita dari Jumat ke Jumat ibadah kita semakin berkualitas. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia yang sebentar ini berakhir dengan suatu kebahagiaan. Amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Khutbah yang singkat ini akan mengambil tema meraih maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari jannah, dari surga, lantas Nabi Adam disuruh turun menempati bumi ini karena ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Lantas Allah menurunkan Nabi Adam, tempatnya adalah di muka bumi ini. Nabi Adam sedih, Nabi Adam khawatir, sampai-sampai Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku nanti bisa hidup di muka bumi yang asing bagi kami, ya Allah. Dulu ketika di surga semua diperuntukkan Nabi Adam dan istrinya. Sekarang istrinya dan Nabi Adam dipisah. Lantas dalam suatu riwayat Nabi Adam diberikan bekal oleh Allah berupa doa. Begitu maha sayangnya Allah kepada Nabi Adam, diberikan bekal doa. Doanya yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, zalamna anfusana, aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri, ya Allah. Aku telah berbuat keliru dalam hidupku di surga, ya Allah. Fa'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku hanya memohon kepadamu, ya Allah. Dua permohonanku, ya Allah. Fa'illam taghfir lana wa tarhamna, apabila Engkau tidak memberikan maghfirah, ampunan, ya Allah, wa tarhamna, dan rahmat kepadaku, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang rugi. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ada dua permohonan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maghfirah, ampunan. Yang keduanya adalah rahmat, kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Kata Rasulullah, tiap-tiap manusia tidak luput dari kesalahan. Tiap-tiap keturunan Nabi Adam tidak ada yang luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang salah, kata Nabi, adalah at-tawwabun, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pernah melakukan dosa, ketika kita pernah melakukan kekeliruan, kemudian Allah memberikan kesempatan umur kita, sadarlah, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghadapi ajal. Ketika kita sadar masa lalu kita pernah berbuat dosa, masa lalu kita pernah berbuat kekeliruan dan kesalahan, ada suatu kesempatan. Apa kesempatan itu? Maghfirah Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang taubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya.
kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Apapun masa lalu kita, apapun dosa kita, dari mulai balik sampai sekarang, renungkan betapa banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tapi Allah masih membukakan pintu maghfirahnya sebelum ajal menjemput kita. Allah masih membukakan pintu maghfirahnya. Setelah kita istighfar, Nabi Adam minta kepada Allah adalah watarhamna, rahmat Allah. Rahmat itu apa? Pertolongan, kasih sayang Allah. Setelah dihapuskan, setelah dimaafkan, setelah diampuni dosa-dosa kita, yang ketiganya adalah mohon dibukakan rahmat-Mu ya Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan ya Allah segala kesalahan-kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami di semasa lalu. Yang ketiganya adalah warhamna, sayangilah ya Allah. Lantas kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, siapa orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah? Rahmat adalah kasih sayang, rahmat adalah pertolongan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 ada 3 kriteria manusia yang akan mendapatkan rahmat Allah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat ini ada 3 kriteria orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, rahmat Allah. Siapa orang yang mendapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah? Yang pertama adalah innalladzina amanu, orang-orang yang dalam lubuk hatinya ada imannya. Apapun dalam kehidupan kita, baik senang maupun duka, baik ada musibah maupun ada anugerah, orang yang beriman akan selalu mengadu dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah sebagai fondasi kita dalam hidup. Jangan kecil hati saudaraku ketika menghadapi masalah yang begitu berat. Jangan kecil hati apabila sakit juga sampai sekarang belum diberikan kesembuhan. Karena itu adalah ujian keimanan. Orang yang diberikan ujian, orang yang diberikan musibah, semakin dekat kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, Allah akan memberikan rahmatnya. Para nabi begitu berat ujiannya. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun beliau sakit. Dari kaya jatuh miskin, dari miskin jatuh sakit, dari sakit anak-anaknya meninggal semuanya. Nabi Ayub semakin meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintian doanya Nabi Ayub diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah Gusti, aku sakit, aku menderita sekian lamanya ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, namun Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan putus asa, karena Allah Maha tahu apa yang kita hadapi. Allah Maha tahu apa yang kita sedang jalani, musibahkah, kekurangankah. Semuanya itu adalah ujian keimanan. Merintih mengadu kepada Allah, Allah akan mendengar aduan kita, Allah akan mendengar rintian kita. Sampai-sampai dalam tafsir disebutkan Allah rindu kepada zikirnya orang-orang yang saleh, rindu kepada doanya orang-orang yang saleh. Disitulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastajaba alaihi, Allah akan mengabulkan doanya walaupun dalam sekian tahun. Tapi jangan putus asa, Allah akan mengabulkan dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, kriteria orang yang diberikan rahmat
zaman Nabi, tapi bagaimana konteks hijrah dalam masa sekarang adalah orang yang mau berusaha, orang mau berubah. Kita disuruh untuk berubah dari yang malas menjadi rajin ibadah, dan umurnya bertambah kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Orang yang hijrah memperbaiki diri dari segala kesalahan-kesalahan masa lalu pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, orang yang diberikan rahmat dan pertolongan Allah adalah orang-orang yang wajahadu fi sabilillah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, membela kebenaran. Maka itu adalah bagian daripada jihad. Namun jihad konteksnya sesuai dengan kondisi. Gak mesti jihad dalam peperangan. Pada wilayah-wilayah yang harus mempertahankan kaum muslimin dari penderitaan, maka disitulah dibutuhkan jihadnya. Tapi Rasulullah menyebutkan jihad yang paling besar adalah jihadun nafs, jihad mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita. Mari kita mudah-mudahan bisa melaksanakan jihad di jalan Allah dengan mengendalikan hawa nafsu kita, hawa nafsu amarah, hawa nafsu segala keinginan-keinginan yang maksiat, kita kendalikan jihad di jalan Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan pertolongannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi alladhi yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu 'ala arba'atir khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa baqiyatus sahabatit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ansur islam wal muslimin wa khususan muslimina fi Palestin wa khususan muslimina fil Gaza wa khususan muslimina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.